Ada satu rahasia besar tentang hidupmu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak selalu dijelaskan di masjid, tapi tertulis jelas di langit, dan hari ini kamu akan tahu jawabannya. Jawaban dari semua rasa gelisahmu, jawaban dari semua tanya dalam hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah yang menguasai seluruh takdir, yang menetapkan segalanya dengan hikmah dan cinta. Sahabat sekalian, pernahkah kalian merasa gelisah tanpa sebab yang jelas? Pernahkah tiba-tiba hatimu terasa sesak karena memikirkan masa depan? Ketidakpastian menyelimuti pikiran, membuat langkah kaki terasa berat. Seakan hidup ini penuh tanda tanya yang tak kunjung mendapat jawaban. Apakah aku akan berhasil? Apakah semua ini akan sia-sia? Bagaimana kalau semua usahaku tak membuahkan hasil? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering datang dalam kesunyian malam, ketika semua orang tertidur dan hanya suara hati kita yang terdengar. Kita memikirkan jalan hidup yang telah kita tempuh, masa depan yang belum pasti, dan harapan-harapan yang seakan semakin jauh. Namun tahukah kita bahwa keresahan itu adalah bagian dari perjalanan seorang hamba? Ketika hati resah, sebenarnya ia sedang mencari sandaran. Dan tak ada sandaran yang lebih kokoh daripada Allah. Di balik semua pertanyaan, ada jawaban yang telah Allah siapkan. Di balik semua kegelisahan, ada ketenangan yang telah Ia janjikan. Jika kita memahami satu hal penting, bahwa takdir kita telah tertulis dengan sempurna. Disinilah kita mulai memahami konsep agung yang disebut Lauhul Mahfuz. Sebuah catatan suci, tempat tertulisnya segala takdir, sebelum kita bahkan diciptakan. Ini bukan hanya sekadar doktrin keimanan, tapi juga pelipur lara yang dalam. Lauhul Mahfuz adalah bukti bahwa tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang lepas dari pengetahuan dan ketetapan Allah. Segala sesuatu, besar maupun kecil, telah ditulis oleh tangan penuh hikmah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Betapa menenangkan ayat ini. Ketika kita kecewa, ternyata Allah sudah menuliskannya sebagai bagian dari rencananya. Ketika harapan belum terwujud, bukan berarti Allah lupa, tetapi Ia sedang mengatur waktu terbaik. Lauhul Mahfuz bukanlah tanda bahwa hidup ini tak berarti atau sia-sia, justru sebaliknya. Ia menunjukkan betapa seriusnya Allah memperhatikan hidup kita. Bahwa setiap tangis, setiap tawa, bahkan detak jantung kita pun tidak pernah luput dari pengawasan dan perhitungannya. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya telah tertulis dengan rapi. Inilah saatnya untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mempercayai takdir. Bukan dengan menyerah, tapi dengan berserah. Dan disinilah peran tawakal mulai mengambil tempat dalam hidup kita. Tawakal bukan berarti diam lalu pasrah. Tawakal bukan berarti tidak berusaha. Tapi tawakal adalah ketika kita telah berjuang sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ikatlah unta terlebih dahulu, kemudian bertawakallah kepada Allah." Apa makna dari hadis ini? Rasulullah ingin mengajarkan bahwa ikhtiar adalah bagian dari iman, dan tawakal adalah mahkota dari usaha. Kita tidak bisa hanya berharap Allah menolong tanpa berusaha. Namun setelah berusaha pun, kita tidak boleh menggenggam hasil terlalu erat. Sebab yang menggenggam takdir kita, hanyalah Allah. Dan bagi orang yang bertawakal, Allah memberikan janji luar biasa dalam surat At-Tolak ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Apakah kita tidak ingin menjadi bagian dari janji itu? Hidup yang cukup, hati yang tenang, dan rezeki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Semua ini akan kita rasakan
jika kita mampu memasrahkan hasil kepadanya setelah maksimal dalam ikhtiar. Lantas bagaimana dengan takdir? Bukankah semuanya sudah ditulis? Bukankah semua sudah ditentukan? Apa gunanya kita berusaha? Inilah keindahan Islam. Ia tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi robot yang hanya menerima. Justru Islam mengajarkan bahwa kita harus berjuang, karena ikhtiar itu sendiri adalah bagian dari takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai takdirnya." Hadis riwayat Muslim. Artinya, usaha kita tidak akan sia-sia. Bahkan usaha itulah yang akan membawa kita menuju takdir yang telah ditentukan. Takdir bukanlah penghalang usaha, tapi arah yang kita tuju melalui usaha. Kita diberikan kebebasan memilih jalan, tapi hasil dari jalan itu adalah bagian dari takdir Allah. Bila kita melihat orang lain yang tampaknya lebih mudah jalannya, jangan iri, karena kita tidak tahu ujian apa yang Allah selipkan di balik kemudahan itu. Fokuslah pada proses, karena di mata Allah, yang dinilai bukan siapa yang lebih cepat sampai, tapi siapa yang paling sabar dan tulus dalam menapaki jalannya. Namun bagaimana jika jalan hidup yang kita tempuh ternyata penuh ujian? Bagaimana bila yang kita temui justru rasa sakit, kegagalan, atau kehilangan? Disinilah kita memahami bahwa ujian adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Dan lebih dari itu, ujian adalah bukti cinta Allah kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Maka ketika engkau diuji, jangan langsung berpikir bahwa Allah murka. Justru bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang mendekatkan dirimu kepadanya." Ujian adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Ujian adalah latihan untuk memperkuat iman. Sama seperti api yang membakar kotoran pada emas, begitu pula ujian membakar kesombongan dan melembutkan hati yang keras. Lihatlah para nabi. Mereka semua diuji dengan ujian yang luar biasa. Nabi Ayub diuji dengan penyakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara. Nabi Musa diuji dengan kaum yang membangkang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diuji dengan penolakan, kemiskinan, kehilangan orang-orang tercinta, dan berbagai cobaan yang tidak ringan. Namun, mereka semua tidak menyerah. Karena mereka tahu, ujian bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk meninggikan. Ujian adalah bagian dari jalan menuju surga. Lalu bagaimana kita menyikapi ujian yang datang? Pertama, bersabarlah. Kesabaran bukan berarti tidak merasakan sakit, tapi tetap taat dan tidak mengeluh dalam menghadapi sakit. Kedua, berdoalah. Karena doa adalah senjata orang beriman. Ketiga, yakinlah bahwa tidak ada satupun yang Allah takdirkan kecuali ada hikmah besar di baliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Segala urusannya adalah baik. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Inilah kekuatan iman. Ia menjadikan setiap keadaan sebagai kebaikan. Bahkan saat sedih, orang beriman tahu bahwa sedihnya akan berpahala jika ia bersabar. Bahkan saat kehilangan, ia yakin Allah sedang menyiapkan ganti yang lebih baik. Namun di tengah-tengah semua ini, mungkin muncul satu pertanyaan. Apakah doa bisa mengubah takdir? Jawabannya, ya. Tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Doa adalah bagian dari takdir itu sendiri. Doamu telah Allah ketahui sejak sebelum kamu mengucapkannya. Bahkan, Allah telah menuliskan jawabannya di Lauhul Mahfuz sebelum kamu mengangkat tanganmu ke langit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Apa maksudnya? Bahwa doa adalah sebab dari perubahan. Allah memang telah menetapkan segala sesuatu, tapi termasuk di dalamnya adalah saat di mana seorang hamba berdoa, dan Allah menjawab dengan takdir yang lebih baik. Jadi bukan doa melawan takdir,
Tapi doa adalah bagian dari sistem takdir itu sendiri. Dan ingatlah, Allah menjawab doa kita dengan 3 cara. Pertama, langsung dikabulkan sesuai permintaan. Kedua, ditunda untuk waktu yang lebih tepat. Ketiga, diganti dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Namun yang sering menjadi masalah adalah, kita hanya ingin yang pertama. Kita ingin semua doa langsung dikabulkan sekarang juga. Padahal Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkannya. Dan seringkali, Allah menjaga kita dari sesuatu yang kita minta karena Dia tahu itu tidak baik untuk kita. Disinilah pentingnya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berhenti berdoa. Karena saat engkau berhenti berdoa, itu berarti engkau telah berhenti berharap kepada Allah. Sedangkan Allah sangat mencintai hamba yang berharap kepadanya. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Jadi, tetaplah berdoa, meskipun sudah bertahun-tahun belum terjawab. Karena bisa jadi, selama ini Allah tidak hanya sedang menyiapkan jawaban, tapi sedang menyiapkan dirimu agar pantas menerima jawaban itu. Kini saatnya kita berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan bertanya dalam hati, sudahkah kita benar-benar percaya pada Allah sepenuhnya? Atau selama ini kita hanya berharap saat lapang, lalu meragukannya saat susah? Sahabatku, ketahuilah, Allah tidak pernah salah menulis takdir. Mungkin yang salah adalah kita, yang terlalu terburu-buru menilai sesuatu. Kita sering mengira bahwa jika hidup tidak sesuai rencana, maka segalanya hancur. Padahal, bisa jadi itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang tak kita ketahui. Saat kita berdoa meminta pekerjaan tertentu tapi justru gagal, mungkin Allah sedang menjauhkan kita dari lingkungan yang akan merusak jiwa kita. Saat kita berharap seseorang menjadi pasangan hidup tapi tak terjadi, bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari masa depan yang penuh luka. Saat kita ingin cepat-cepat sukses, lalu Allah menunda, mungkin Dia sedang menyiapkan mental dan akhlak kita agar tidak sombong saat nanti berada di puncak. Semua terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena Allah Maha Tahu, sedangkan kita hanya menebak-nebak. Ingatlah ucapan para ulama, apa yang ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah meleset. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah kau miliki walau seluruh dunia kau kerahkan. Maka tenanglah, tidak perlu panik menghadapi masa depan. Cukup lakukan yang terbaik hari ini, dan biarkan Allah menyempurnakan sisanya. Jangan biarkan pikiran kita mengganggu iman kita. Karena kadang, pikiran itu terlalu ribut untuk mendengarkan suara hati yang yakin pada Allah. Saat hati mulai ragu, ucapkan ini dalam-dalam. Hasbunallah wa nikmal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, dan Dia adalah sebaik-baik tempat bergantung. Kalimat ini bukan sekadar ucapan. Ini adalah deklarasi iman. Ini adalah seruan jiwa yang telah lelah menggantungkan diri pada manusia, pada harta, pada dunia yang fana. Kalimat ini adalah ikrar bahwa hanya Allah lah tempat kita bersandar. Dan ketika kita sudah sampai pada keyakinan itu, bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah yang Maha Bijaksana, maka hati akan tenang. Seberat apapun beban hidup, terasa ringan karena kita tahu kita tidak sendirian. Maka, mari jadikan hidup ini ladang amal. Jadikan keresahan sebagai bahan muhasabah, bukan alasan untuk menyerah. Jadikan kegagalan sebagai jalan untuk belajar lebih bijak. Dan jadikan kesuksesan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kebanggaan kosong. Hidup ini singkat, tapi bisa menjadi sangat bermakna jika kita tahu kemana arah yang dituju. Dan arah itu adalah ridho Allah. Sebab jika Allah ridho, maka semua jalan akan dimudahkan. Jika Allah ridho, maka air mata pun menjadi pahala. Jika Allah ridho, maka luka pun menjadi keindahan. Sahabatku yang dirahmati Allah, video ini bukan sekadar rangkaian kata, tapi ia adalah pengingat. Pengingat bahwa dalam dunia yang begitu bising, kita butuh tempat kembali. Dan tempat itu bukan popularitas, bukan kekayaan, bukan kekasih, bukan jabatan, tapi Allah.
Mari sebarkan kebaikan ini. Jadikan setiap pengetahuan yang kau terima sebagai amal jariah. Bagikan video ini kepada orang-orang yang tengah putus asa, yang merasa tak berarti, yang merasa Allah telah meninggalkannya, padahal tidak. Kita semua hanya butuh diingatkan. Dan semoga video ini menjadi perantara hidayah itu. Ya Allah, tenangkanlah hati kami yang gelisah. Kuatkanlah iman kami yang rapuh. Teguhkanlah langkah kami menujumu. Berikan kami husnul khatimah saat ajal menjemput. Dan pertemukan kami dengan orang-orang yang kami cintai di surgamu. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kau merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi hidup justru seolah menjauh dari keberhasilan? Kau telah bekerja keras, kau telah menahan diri dari maksiat, kau telah menunaikan sholat, berdoa dengan linangan air mata, tapi hasil yang kau harapkan tak kunjung datang. Dan pada saat seperti itulah, iman kita benar-benar diuji. Kadang kita lupa bahwa Allah tidak menilai hasil akhir seperti manusia menilai. Allah melihat usaha, niat, dan kesabaran. Manusia mungkin hanya akan memuji hasil, tapi Allah mencintai proses. Dalam diamnya, dalam lambatnya jawaban doa, sesungguhnya Allah sedang memperhatikan kita. Apakah kita masih bersujud, atau justru berpaling? Apakah kita tetap yakin, atau mulai menyalahkan takdir? Wahai jiwa yang sering gelisah, ketahuilah bahwa waktu Allah tidak pernah salah. Kadang kita merasa doa kita tak dikabulkan, padahal Allah sedang melindungi kita dari jawaban yang kita sendiri belum siap untuk menerimanya. Kadang kita menganggap penundaan sebagai penolakan, padahal itu adalah bentuk kasih sayang paling lembut dari Sang Pencipta. Mari renungkan sejenak. Jika setiap doa langsung dikabulkan, apakah kita masih akan sabar? Jika setiap keinginan langsung diberi, apakah kita masih akan rendah hati? Bukankah seringkali, justru dalam penantian panjang itulah, kita menemukan makna dari keikhlasan? Allah ingin kita mengenalnya lebih dalam. Dan caranya adalah dengan mendekatkan kita lewat takdir yang tak selalu sesuai harapan. Bukankah ketika kita sedang dalam kesulitan, justru kita lebih sering menyebut namanya? Bukankah ketika hati remuk, kita lebih khusyuk dalam sujud? Itulah rahasia besar di balik takdir. Ia membentuk kita, bukan menghancurkan. Ia mengajari kita tentang kebergantungan yang hakiki, bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Bahwa sehebat apapun rencana kita, jika Allah belum mengizinkan, maka takkan pernah terjadi. Tapi ketahuilah pula, ketika Allah berkehendak, maka tidak ada satupun makhluk di bumi dan langit yang bisa menghalanginya. Dalam sekejap, hidup yang remuk bisa menjadi mulia. Dalam sekejap, jalan buntu bisa terbuka, karena kuasanya melampaui logika. Namun kita diminta untuk sabar. Dan sabar itu bukan hanya soal menunggu, tapi tentang bagaimana kita bersikap saat menunggu. Bayangkan seseorang yang sedang diuji sakit. Di mata manusia, ia hanya terbaring lemah. Tapi di sisi Allah, ia sedang diangkat derajatnya. Satu tetes air matanya karena sabar bisa jadi lebih berat timbangannya dari amal bertahun-tahun. Begitu pula dengan orang yang diuji kemiskinan, kesendirian, atau kehilangan. Jika ia bersabar dan tetap berbaik sangka kepada Allah, maka pahala dan cinta Allah mengalir deras kepadanya. Ini bukan dongeng penghibur. Ini janji dari Zat yang Maha Menepati. Dan siapa yang lebih jujur dalam janji selain Allah? Bahkan, ada orang-orang yang amalnya sangat sedikit, tapi karena sabarnya yang luar biasa dalam menghadapi ujian hidup, Allah memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab. Sabar yang diam, tapi disaksikan oleh malaikat. Sabar yang tak terlihat, tapi mengguncang langit. Maka jangan pernah mengira bahwa penderitaanmu tak berarti. Bisa jadi, justru disitulah kunci surga yang sedang Allah titipkan padamu. Dan hanya engkau yang bisa memegangnya. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap kuat menjalani takdir ini? Kuncinya ada pada satu kata, ridho. Ridho bukan berarti kita suka dengan kesedihan. Tapi ridho adalah saat kita berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti jalanmu,
tapi aku yakin engkau tidak akan menzalimiku. Ridho adalah penerimaan penuh bahwa segala yang terjadi, bahkan yang menyakitkan sekalipun, pasti memiliki maksud mulia di baliknya. Ridho adalah saat kita melepaskan ego, dan sepenuhnya berserah bahwa Allah tahu yang terbaik. Dan tahukah engkau? Ketika hati sudah ridho, maka dunia ini terasa ringan. Bahkan luka terasa manis, karena kita tahu Allah sedang menata kita. Orang yang ridho pada takdir, hatinya lapang. Ia tidak lagi mengeluh saat gagal, tidak iri saat orang lain berhasil, dan tidak sombong saat dirinya berhasil. Ia tahu, semua datang dari Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Ia tidak banyak menuntut dunia, karena yang ia kejar adalah akhirat. Ia tidak tenggelam dalam ambisi duniawi, karena yang ia dambakan adalah pertemuan dengan Allah. Bayangkan, betapa indah hidup seperti itu. Tenang, penuh makna, tidak goyah meskipun dunia berguncang. Jika engkau bertanya, apa yang harus kulakukan sekarang? Jawabannya sederhana. Luruskan niatmu. Berbaik sangkalah kepada Allah. Berdoalah tanpa henti, dan jangan pernah menutup harapan. Bekerjalah dengan penuh ikhtiar, dan setelah itu, bersandarlah hanya kepadanya. Karena pada akhirnya, kita semua sedang berjalan pulang. Pulang kepada Tuhan kita. Dan semoga, saat tiba waktunya, kita bisa berkata, "Ya Allah, aku rida dengan takdir-Mu, sebagaimana aku berharap Engkau rida padaku." Sahabatku, pernahkah kau berhenti dan benar-benar bertanya, apa sebenarnya yang aku cari dalam hidup ini? Harta? Jabatan? Popularitas? Pengakuan? Dan saat engkau mendapatkannya, apakah hatimu sungguh menjadi tenang? Atau justru merasa hampa, seolah semua itu tak cukup menambal kekosongan jiwa? Inilah kenyataan yang sering terlewat, bahwa manusia sering tertipu oleh bayangan kebahagiaan yang fana. Kita kejar dunia siang dan malam, namun lupa bahwa jiwa ini tidak pernah benar-benar kenyang kecuali dengan kedekatan pada Allah. Ada sebuah kisah yang bisa membuka mata kita. Seorang pemuda datang kepada seorang ulama, mengeluhkan hidup yang kacau. Ia berkata, "Aku sudah bekerja keras, aku sudah berdoa, tapi hidupku tetap terasa gelap. Aku merasa gagal. Aku merasa jauh dari cahaya." Sang ulama hanya tersenyum. Ia lalu memadamkan lampu di ruangan itu. Gelap total. Pemuda itu bingung. Sang ulama lalu berkata, "Ketika ruangan ini gelap, kau tidak bisa melawan kegelapan dengan marah. Tidak bisa dengan berteriak. Tidak bisa dengan keluhan. Satu-satunya cara adalah menyalakan cahaya." Lalu ia menyalakan kembali lampu itu. Begitu juga hidupmu. Jangan sibuk melawan kegelapan. Nyalakan cahayanya. Dan cahaya itu adalah keyakinanmu kepada Allah. Subhanallah. Sebuah pelajaran yang sederhana, tapi menghantam tepat di dada. Karena seringkali kita terlalu sibuk mengeluhkan keadaan, tanpa sadar bahwa cahaya itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Kita hanya belum menghidupkannya. Cahaya itu hidup saat kita mulai percaya. Cahaya itu menyala saat kita berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu kemana Engkau akan membawaku. Tapi aku yakin, Engkau tak akan menyesatkan langkah hamba-Mu yang berserah." Saat kata-kata itu muncul dari kedalaman hatimu, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli. Sebuah keteguhan yang tidak bisa diruntuhkan oleh keadaan. Sebuah pelita yang membuatmu sanggup melangkah, meski jalannya gelap. Karena sejatinya, ketenangan bukan datang dari jawaban atas semua pertanyaan, tapi dari kepasrahan kepada Sang Pemilik jawaban. Saat engkau pasrah kepada Allah, dunia ini tidak akan lagi membuatmu goyah. Saat engkau yakin bahwa semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, maka engkau akan berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai menerima jalan hidupmu dengan lapang dada. Dan dari sanalah cahaya itu menyala. Sahabatku, banyak orang mencari ketenangan dalam hal yang salah. Mereka menyangka uang bisa mengobati luka batin. Mereka kira popularitas bisa menyembuhkan rasa sepi.
Mereka mengira pasangan yang sempurna akan menghapus trauma masa lalu. Padahal semua itu hanya sementara. Yang benar-benar menyembuhkan adalah Allah. Yang benar-benar menenangkan adalah iman. Yang benar-benar menyinari hati adalah zikir yang lahir dari kedalaman jiwa. Pernahkah engkau menangis dalam sujud dan merasakan betapa damainya jiwa saat itu? Bukan karena masalah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya, engkau benar-benar berserah. Dan saat itulah, kamu akan tahu bahwa hidup ini tidak selalu harus dipahami, tapi cukup dijalani dengan penuh keikhlasan. Sebagian dari kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menyesal atas masa lalu, kita takut akan masa depan, dan kita lupa hidup di hari ini. Padahal hari ini adalah satu-satunya waktu yang kita miliki. Hari ini adalah kesempatan untuk memperbaiki. Hari ini adalah peluang untuk bertaubat, untuk bersyukur, untuk mendekat kepada Allah. Jangan biarkan masa lalu mencuri kebahagiaanmu hari ini. Dan jangan biarkan ketakutan akan masa depan membunuh semangatmu untuk bertumbuh. Kamu masih diizinkan bernapas hari ini. Itu artinya Allah masih memberi waktu, masih membuka peluang, masih percaya kamu bisa kembali kepadanya. Jangan sia-siakan, karena di ujung perjalanan ini, tidak ada yang lebih menenangkan dari satu kalimat. Aku ridho dengan takdirku, dan aku siap pulang dalam keadaan bertauhid. Sahabatku, ketika hidup tak berjalan sesuai rencana, bukan berarti Allah tidak mendengarmu. Bisa jadi justru disitulah Dia paling dekat. Allah tidak selalu menjawab dengan cara yang kau harapkan, tapi Dia selalu menjawab dengan cara yang kau butuhkan. Dan seringkali, yang kita butuhkan bukanlah keberhasilan instan, tapi hati yang kuat, jiwa yang matang, iman yang utuh. Karena apa gunanya mencapai tujuan jika hatimu rapuh? Apa gunanya meraih impian jika jiwamu hancur? Allah Maha Tahu. Dia tidak ingin memberimu sesuatu yang akan membuatmu hancur karena belum siap. Dia tidak ingin melemparkan keberhasilan ke tanganmu jika keberhasilan itu akan menjauhkanmu darinya. Maka jika saat ini kamu belum sampai, bersyukurlah. Karena bisa jadi Allah sedang melatihmu, membentukmu, memurnikan niatmu, hingga kamu layak menerima yang terbaik. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan berkata, "Ya Allah, sekarang aku paham kenapa engkau menundanya." Sahabatku, ada orang yang diberi segalanya di dunia ini. Uang, kekuasaan, pujian. Tapi jiwanya kosong. Setiap malam ia merasa sepi. Ada pula orang yang hidupnya sederhana, bahkan dalam kekurangan. Tapi hatinya lapang, senyumnya tulus, dan malam-malamnya penuh rindu kepada Allah. Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih mulia? Bukan yang banyak harta, tapi yang hatinya paling damai. Dan ketahuilah, kedamaian hati tidak dijual di toko manapun. Ia hanya hadir pada jiwa-jiwa yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Mereka yang berkata, "Jika aku mendapatkan, aku bersyukur. Jika aku kehilangan, aku bersabar. Jika aku ditinggalkan, aku kembali kepada Allah. Jika aku disakiti, aku memaafkan demi ridhonya." Inilah hati yang bercahaya. Inilah jiwa yang tercerahkan. Dan mungkin, selama ini kita bukan sedang dihukum, tapi sedang diingatkan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dalam keluhan, iri, dan kebencian. Kita terlalu berharga untuk dijatuhkan oleh perasaan yang fana. Kita terlalu mulia untuk dikuasai amarah dan dendam. Maka mulai hari ini, tinggalkan apa yang melemahkanmu. Maafkan orang yang pernah menyakitimu, bukan karena mereka layak, tapi karena kamu pantas hidup damai. Lepaskan masa lalu, bukan karena tidak penting, tapi karena kamu lebih pantas hidup untuk masa depan yang Allah janjikan. Lalu hidupkan satu kalimat ini dalam hatimu. Aku percaya pada Allah sepenuhnya. Ulangi dalam sujudmu. Ulangi dalam tangismu. Ulangi saat kau ragu, saat kau takut, saat kau hampir menyerah. Karena dari sanalah kekuatan besar lahir, kekuatan yang tidak tergantung pada siapapun dan apapun.
Kekuatan yang membuatmu tetap tenang saat kehilangan. Tetap bersyukur saat tak punya. Tetap tersenyum meski tak dimengerti orang. Karena kamu tahu, kamu tidak sendiri. Allah bersamamu. Sahabatku, kita semua sedang menuju akhir. Dan pada akhirnya, hanya ada dua kelompok manusia. Mereka yang bertemu Allah dengan hati penuh cahaya. Dan mereka yang bertemunya dengan jiwa penuh penyesalan. Dan semoga, engkau adalah golongan yang pertama. Golongan yang hatinya tercerahkan. Yang tak hanya mendengar nasihat, tapi menghidupkannya. Yang tak hanya merenung, tapi bertindak. Yang tak hanya memahami takdir, tapi berserah total dan bertawakal. Karena sungguh, jika hari ini engkau menangis karena rasa sakit, besok engkau akan menangis karena haru, melihat bagaimana Allah membalas semua sabar dan tawakalmu dengan cara yang tak terduga. Dan saat itu tiba, engkau akan berkata dalam hatimu, bagaimana mungkin aku pernah meragukanmu, ya Rob? Jika engkau masih bersamaku di sini, maka yakinlah, cahaya itu sedang tumbuh dalam hatimu. Dan tugasmu adalah menjaga cahaya itu tetap menyala. Untuk dirimu sendiri, untuk orang-orang yang kau cintai, dan untuk dunia yang butuh lebih banyak hati yang tercerahkan. Sahabatku, jika engkau ingin hidupmu berubah, satu hal yang harus kau pahami lebih dahulu adalah ini. Cara kerja takdir itu bukan seperti mesin otomatis, tapi seperti sebuah lukisan agung yang Allah lukis perlahan, dengan penuh detail dan cinta. Lukisan itu kadang tampak buram di awal. Terkadang kita hanya melihat sapuan warna yang acak. Kita bertanya-tanya, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa jalanku tak semulus orang lain? Kenapa aku harus memikul luka yang tak semua orang alami? Tapi percayalah, lukisan itu akan terlihat utuh jika kita sabar menunggu. Akan ada saatnya engkau memandang ke belakang dan berkata, ya Allah, ternyata setiap titik luka, setiap garis air mata, adalah bagian dari keindahan yang tak aku mengerti di awal. Inilah cara kerja takdir. Ia tidak selalu tampak masuk akal di awal. Namun jika kau memahami polanya, kau akan tahu. Allah tidak pernah menulis sesuatu secara sia-sia. Takdir tidak datang dengan tiba-tiba. Ia datang perlahan, melalui pertemuan yang tak disangka, melalui peristiwa yang kadang menyakitkan, melalui keputusan yang tampaknya keliru, namun ternyata membawa kebaikan. Takdir itu seperti benang merah yang tampak kusut, tapi jika kau tarik ujungnya dengan sabar, semuanya akan menyatu menjadi makna yang indah. Lihatlah dirimu hari ini, apakah kau berada di tempat yang kau rencanakan 5 tahun lalu? Tidak selalu, bukan? Tapi justru karena itu, kau menjadi seperti sekarang. Lebih kuat, lebih matang, lebih dekat dengan Allah. Dan disitulah rahasianya. Allah tidak membiarkan takdir berjalan sendiri. Ia mengikatnya dengan doa, dengan usaha, dengan sabar, dan dengan keyakinan kita. Kita memang tidak tahu garis akhir hidup kita, tapi kita diberi kehendak bebas untuk memilih sikap. Maukah kita menjalani takdir dengan keluhan, atau dengan kesyukuran? Karena pada akhirnya, takdir bukan hanya tentang apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kau meresponsnya. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan. Jika ia berkeluh kesah, menyalahkan keadaan, hidupnya makin gelap. Tapi jika ia bersyukur, lalu bangkit, lalu belajar dan memperbaiki diri, maka disitulah takdir bekerja. Allah akan bukakan pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Seperti janjinya dalam surat At-Tolak. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini bukan teori kosong. Ini janji Allah. Dan janji Allah tidak pernah palsu. Maka jika kamu sedang dalam kesulitan hari ini, jangan buru-buru berkata, aku sedang sial. Atau, hidupku tidak adil. Tapi ucapkanlah dengan lembut di hatimu. Mungkin inilah cara Allah menulisku menjadi lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih layak untuk nikmat yang lebih besar. Sahabatku, takdir tidak bisa kau ubah dengan penyesalan,
tapi bisa kau tembus dengan doa dan keimanan. Ada takdir yang tetap, seperti kelahiran dan kematian. Namun ada takdir yang bersyarat, yang bisa berubah jika engkau mengubah isi hatimu, sikapmu, dan jalan hidupmu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, jika hidupmu hari ini belum seperti yang kau inginkan, jangan hanya duduk dan meratap. Bergeraklah, ubah hatimu, perbaiki niatmu, bangun hubunganmu dengan Allah. Karena bisa jadi, perubahan besar dalam hidupmu menunggu satu langkah kecil yang kau tunda selama ini. Dan ketika engkau melangkah, meski dengan kaki gemetar, meski dengan hati luka, Allah akan menyambutmu. Satu langkahmu ke arahnya akan disambut oleh 1000 rahmat dari langit. Sahabatku, tidak ada manusia yang hidup tanpa takdir. Tapi hanya manusia yang memahami takdir, yang bisa hidup dengan ketenangan sejati. Dan hari ini, engkau telah mendengarkan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak sekadar menyentuh telinga, tapi mengguncang kalbu. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, bagaimana mungkin kamu tidak tercerahkan setelah mendengar ini? Bagaimana mungkin kamu masih merasa tak berarti, setelah tahu bahwa setiap detik hidupmu telah Allah rancang dengan cinta? Bagaimana mungkin kamu putus asa, saat tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, juga sedang mengurus urusanmu dengan sangat teliti? Tenangkan hatimu, genggam keyakinan itu erat-erat, dan katakan hari ini, ya Allah, aku percaya. Aku tidak akan lagi menolak takdir, tapi aku akan berjalan di atasnya dengan penuh syukur dan tawakal. Sahabatku, ketika kita membicarakan takdir, seringkali yang terlintas di benak adalah sesuatu yang menakutkan, membingungkan, bahkan menyakitkan. Padahal, takdir bukan untuk ditakuti. Takdir adalah jembatan menuju kedewasaan ruhani. Takdir adalah cara Allah membentukmu, dengan detail, penuh kasih sayang, dan tak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Coba renungkan, adakah satu hela napasmu yang terjadi tanpa izin Allah? Adakah satu lembar daun yang jatuh tanpa sepengetahuannya? Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Ayat ini bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk mengguncang hatimu, bahwa seluruh perjalananmu telah ada dalam skenario ilahiyah. Bahwa bahkan air matamu pun tidak pernah sia-sia. Karena semua telah diketahui, dituliskan, dan dijaga dalam takdir oleh Zat yang Maha mengetahui segalanya. Dan ketika engkau memahami ini, hati yang semula gelisah akan berubah menjadi tenang. Jiwa yang semula mempertanyakan segalanya akan mulai menerima. Bukan karena menyerah, tapi karena percaya. Ya, percaya bahwa Allah lebih tahu kapan harus memberi dan kapan harus menahan. Percaya bahwa kebaikan tidak selalu berbentuk kenyamanan, dan kesulitan tidak selalu berarti keburukan. Kadang, justru dalam kesulitan itulah Allah mendidik kita. Karena jika segalanya selalu mudah, kita tidak akan belajar sabar. Jika hidup selalu mulus, kita tidak akan kenal makna doa. Jika semua berjalan sesuai keinginan, kita tidak akan pernah merendah. Lihatlah bagaimana para nabi menghadapi takdir mereka. Nabi Ibrahim diuji meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir tanpa air. Tapi justru dari ujian itu, lahir mukjizat Zamzam dan sejarah agung kota Makkah. Nabi Yusuf dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara bertahun-tahun. Tapi lihat bagaimana takdir Allah menuntunnya menjadi raja yang memaafkan saudara-saudaranya sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan ayah, ibu, kakek, paman, istri, diusir, diludahi, dilempari batu. Namun hari ini, seluruh dunia mengenal namanya, bersyalawat kepadanya, mencintainya. Apakah itu semua terjadi begitu saja? Tidak. Itu adalah cara kerja takdir. Penuh liku, tapi penuh hikmah. Penuh air mata, tapi juga penuh cinta.
Maka sekarang, saat engkau sedang berada di titik sulit dalam hidupmu, jangan merasa sendirian. Kau sedang ditempa, sedang dimurnikan, sedang dituntun. Yang penting bukan apa yang terjadi padamu, tapi apa yang sedang dibentuk dalam dirimu. Karena pada akhirnya, bukan kenyamanan dunia yang menyelamatkanmu, tapi iman, sabar, dan ridho yang tertanam kuat dalam hatimu. Dan inilah cahaya sejati yang tidak bisa direbut siapapun. Cahaya yang akan menuntunmu, bahkan saat dunia terasa gelap. Cahaya yang akan menyinarimu di alam kubur nanti, saat harta, jabatan, dan nama tak lagi berguna. Maka, mulai hari ini, berdamailah dengan takdirmu. Peluk masa lalu dengan penuh penerimaan. Sambut masa depan dengan keberanian dan harapan. Dan nikmati hari ini dengan penuh syukur. Karena disitulah letak kekuatan yang tak tergoyahkan. Hati yang tenang karena yakin bahwa semua sudah dituliskan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Jika engkau masih merasa lelah, teruskan berjalan. Lelah dalam jalan iman akan diganjar kenikmatan yang tak bisa dibayangkan. Dan jika engkau merasa goyah, tunduklah, sujudlah, menangislah kepadanya. Karena Allah tidak akan membiarkan seorang hamba yang bersujud kepadanya pulang dengan tangan hampa. Sujudmu hari ini bisa jadi jawaban untuk seluruh takdirmu esok hari. Tangismu hari ini bisa jadi sebab turunnya ketenangan abadi. Sahabatku, cahaya itu kini telah menyala. Engkau telah diberi pemahaman yang selama ini mungkin terhalang oleh keresahan. Dan pertanyaannya kini, apa yang akan engkau lakukan setelah tercerahkan seperti ini? Apakah akan kembali hidup dengan keluhan? Atau memulai langkah baru dengan keyakinan? Jawabannya ada padamu. Dan aku percaya, kamu adalah orang yang dipilih Allah untuk mengerti hal-hal dalam video ini. Dan jika Allah telah memilihmu untuk memahami ini, itu bukan tanpa alasan. Sahabatku, setelah engkau mulai memahami cara kerja takdir, satu pertanyaan besar kini menunggu jawaban. Bagaimana membangun hubungan batin yang kuat dengan Allah, agar hidup tidak lagi goyah, walau ujian terus datang? Karena inilah inti dari semua ketenangan, hubungan kita dengan Allah. Bukan banyaknya harta, bukan status sosial, bukan jumlah pengikut atau pujian manusia. Semua itu fana. Semua itu bisa berubah dalam semalam. Tapi satu hal yang tidak akan mengecewakanmu adalah keintimanmu dengan Allah. Bagaimana membangunnya? Pertama, jujurlah dalam doa. Allah tidak butuh kata-kata yang indah. Dia tidak menunggu gaya bicaramu. Dia menunggu hatimu. Berdoalah dengan tangisan yang polos. Dengan kalimat yang kau ucapkan sambil gemetar. Dengan air mata yang mengalir saat semua pintu manusia tertutup. Karena disitulah ikatan antara kau dan Tuhanmu terbentuk. Doa bukan hanya permintaan. Doa adalah bentuk cinta. Saat engkau berdoa bukan karena ingin sesuatu, tapi karena tidak sanggup hidup tanpanya, maka saat itu, hubunganmu dengan Allah mulai tumbuh akar. Kedua, jangan biarkan hatimu kosong dari zikir. Sebagaimana tubuh butuh makan, jiwa pun butuh asupan. Dan zikir adalah nutrisi jiwa yang tak tergantikan. Cobalah duduk sendiri, di waktu yang sunyi. Ucapkan pelan-pelan. Astagfirullah, la ilaha illallah, hasbunallah, alhamdulillah. Rasakan kalimat itu. Bukan sekadar dilafalkan, tapi diresapi. Biarkan ia mengalir ke jiwamu yang lelah. Biarkan ia menjadi pelukan saat dunia terasa dingin. Karena hati yang berzikir adalah hati yang hidup. Dan hati yang hidup akan menemukan jalannya, walau seluruh dunia dalam kegelapan. Ketiga, peliharalah kesabaran. Sabar bukan sekadar menahan marah. Sabar adalah seni menjaga hati tetap berprasangka baik kepada Allah, bahkan ketika semua logika seolah berkata, Allah tidak adil. Sabar adalah ketika kau tetap bersyukur meski hidup terasa sempit. Sabar adalah ketika kau tetap memberi, meski yang kau punya sedikit. Sabar adalah ketika kau tetap mencintai Allah, meski doamu belum dikabulkan. Dan tahu tidak, hamba yang sabar adalah hamba yang paling dikasihi Allah.
Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena sabar adalah kunci dari pintu-pintu cahaya yang belum terbuka. Dan siapa yang terus mengetuknya dengan sabar, pasti akan dibukakan. Keempat, hiduplah dengan niat yang benar. Hati yang penuh ambisi dunia akan selalu gelisah. Tapi hati yang hidup karena ingin mencari ridho Allah, akan selalu tenang. Setiap pekerjaan, niatkan untuk Allah. Setiap langkah, niatkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Bahkan saat engkau tertidur, niatkan agar tubuhmu istirahat agar kuat beribadah. Itulah hidup yang penuh makna. Dan akhirnya, sahabatku, jika engkau menjalani hidup dengan hati yang terhubung pada Allah, maka engkau akan merasakan satu kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Nikmatnya hidup dalam naungannya. Hati menjadi ringan, meski dunia berat. Langkah tetap mantap, meski masa depan belum terlihat. Jiwa tetap bersyukur, meski tak semua doa langsung terwujud. Karena kamu tahu, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Maka saat orang lain sibuk mengejar dunia, kamu tenang berjalan dengan cahaya. Dan ketika dunia mereka runtuh karena takdir, kamu tetap tegar, karena kamu paham bagaimana takdir bekerja. Inilah hubungan yang membuatmu tidak takut kehilangan apapun di dunia. Karena yang terpenting sudah kamu jaga, hubunganmu dengan Allah. Dan dengan hubungan itu, engkau tidak akan mudah putus asa. Engkau tidak akan iri pada rezeki orang lain. Engkau tidak akan cemas pada masa depan. Karena kamu tahu, takdirmu sudah ditulis oleh Zat yang paling mencintaimu. Sahabatku, bagaimana mungkin kamu tidak tercerahkan setelah mendengar ini? Sahabatku, tahukah kamu bahwa ada tanda-tanda khusus dari Allah yang menunjukkan bahwa Dia sedang mencintaimu, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya? Cinta Allah itu tidak selalu datang dalam bentuk yang manis. Kadang, cintanya datang dalam bentuk kehilangan, musibah, ujian, atau tangisan. Tapi di balik semua itu, tersembunyi pelukan yang sangat lembut. Pelukan yang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang sedang sadar. Berikut adalah tanda-tanda cinta Allah, yang jika kamu rasakan, bersyukurlah, karena itu artinya kamu sedang Dia perhatikan secara khusus. 1. Allah mengujimu di tengah jalan hidupmu. Ujian bukan tanda bahwa Allah membencimu. Justru ujian adalah bukti bahwa Allah ingin dekat denganmu. Bahkan dalam hadits disebutkan, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Tirmidzi. Saat hidupmu sedang tidak nyaman, mungkin itu cara Allah memaksamu kembali ke pelukannya. Karena tanpa masalah, kita sering lalai. Tanpa luka, kita terlalu sibuk mengejar dunia. 2. Allah menjauhkanmu dari hal yang kamu inginkan. Pernahkah kamu ingin sesuatu begitu keras, berdoa siang dan malam, tapi tetap tidak diberikan? Bisa jadi, karena Allah tahu bahwa itu akan mencelakanmu. Allah tidak memberimu apa yang kamu inginkan, karena Dia ingin memberimu sesuatu yang lebih baik dari itu. Kamu tidak menikah dengan orang yang kamu cintai? Kamu gagal mendapat pekerjaan impianmu? Kamu ditinggal oleh orang yang kau pikir akan selalu bersamamu? Itu bukan keburukan. Itu adalah penjagaan. Dan jika kamu bisa melihat dari kacamata takdir, kamu akan tahu, ya Allah, ternyata yang Engkau rencanakan jauh lebih indah dari yang aku inginkan. 3. Allah menumbuhkan rasa gelisah saat kamu menjauh darinya. Jika hatimu merasa kosong, gelisah, bingung, itu tanda bahwa fitrahmu sedang berteriak. Ruhmu sedang haus, dan Allah sedang memanggilmu kembali. Gelisah adalah panggilan dari langit. Jangan kau matikan dengan hiburan. Jangan kau lupakan dengan kesibukan dunia. Kembalilah ke sujudmu. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kegelisahan hati, kecuali perjumpaan dengan Allah. 4. Allah menjadikan ibadah terasa nikmat. Saat engkau bisa menangis dalam doa,
Saat engkau merasa damai membaca Al-Quran, saat hatimu bergetar mendengar adzan, itu adalah sentuhan cinta langsung dari Allah. Itu bukan hal biasa. Itu adalah anugerah terbesar. Karena tidak semua orang diberi kenikmatan dalam ibadah. Ada orang yang hatinya kering dalam sujud. Ada yang lisannya bisa melafal, tapi hatinya mati. Tapi jika kamu masih bisa meneteskan air mata karena mengingat Allah, maka yakinlah, kamu sedang dicintai oleh-Nya. 5. Allah mengarahkanmu pada lingkungan yang mengingatkan akhirat. Pernahkah kamu tiba-tiba dipertemukan dengan orang baik? Atau tidak sengaja mendengar ceramah yang menusuk hatimu? Atau menemukan video seperti ini, yang membuatmu diam dan berpikir, "Ya Allah, ini seperti sedang bicara langsung padaku." Itu bukan kebetulan. Itu adalah pertemuan yang dirancang oleh takdir. Itu adalah salah satu bentuk Allah sedang mengulurkan tangannya, agar kamu kembali, agar kamu terjaga, agar kamu sadar bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Sahabatku, cinta Allah tidak selalu berbentuk pelukan yang hangat. Kadang, cinta Allah terasa seperti badai yang menghancurkan. Tapi justru dari puing-puing itulah, Dia membangunkan versi terbaik dari dirimu. Versi yang tidak lemah lagi. Versi yang tidak mudah menyerah. Versi yang siap untuk lebih dekat dengannya. Dan ingatlah satu hal penting. Orang yang paling dicintai Allah, bukan yang hidupnya paling nyaman, tapi yang tetap percaya kepada Allah, meski seluruh dunia seolah tak berpihak padanya. Karena mereka tahu, cinta yang sebenarnya, bukan yang membuatmu tertawa sesaat, tapi yang membuat jiwamu selamat sampai akhirat. Sahabatku, jika tadi kita telah membahas bagaimana Allah menunjukkan cintanya kepada kita, maka kini mari kita bahas satu hal yang sangat penting, namun sering kita abaikan. Tanda-tanda bahwa hati kita sudah ridho terhadap takdir. Karena ridho itu bukan hanya diam saat tertimpa musibah. Ridho bukan berarti tidak menangis, tidak kecewa, atau tidak merasa sakit. Ridho adalah kesadaran dalam hati bahwa semua yang terjadi, baik atau buruk di mata manusia, adalah bagian dari kasih sayang Allah, dan bahwa kita menerima itu dengan keikhlasan yang dalam. Dan ketika hati sudah mencapai titik ridho, maka seluruh dunia tidak bisa lagi mengacaukannya. Ujian tidak lagi menjadi beban. Kehilangan tidak lagi menjadi kehancuran. Dan kemenangan tidak membuatnya sombong. Karena semua telah Ia pasrahkan kepada Allah. Berikut adalah tanda-tanda bahwa hatimu telah ridho terhadap takdir. 1. Kamu tidak lagi banyak mengeluh. Orang yang belum ridho, mudah mengeluh. Kenapa aku begini? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa dia lebih beruntung? Tapi saat hatimu mulai ridho, kamu akan berhenti bertanya, "Kenapa?" dan mulai berkata, "Pasti ada hikmah." Kamu akan merasa lebih tenang, karena kamu tahu bahwa semua sudah tertulis, dan tugasmu bukan mengatur hidup, tapi menjalaninya dengan ikhtiar dan iman. 2. Kamu bisa memaafkan takdir masa lalu. Ada orang yang hidup hari ini, tapi jiwanya masih terperangkap di masa lalu. Masih menyalahkan siapa yang meninggalkannya. Masih menyimpan dendam pada jalan hidup yang tak sesuai rencana. Namun orang yang ridho, telah melepaskan semuanya. Bukan karena dia lupa, tapi karena dia percaya bahwa semua yang Allah ambil adalah untuk kebaikannya. Dan semua yang Allah tahan adalah demi keselamatannya. 3. Kamu tidak tergantung pada penerimaan manusia. Orang yang hatinya ridho, tidak lagi mudah terguncang oleh penolakan manusia. Dia tahu, nilai dirinya tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang mencintainya, tetapi seberapa dekat ia dengan Tuhannya. Dia tetap baik, meski tidak dilihat. Tetap jujur, meski tidak dipuji. Tetap ikhlas, meski disalahpahami. Karena orientasinya bukan lagi dunia, tapi akhirat. 4. Kamu menyambut ujian dengan kesadaran, bukan kepanikan. Saat ujian datang, orang yang belum ridho akan panik, sibuk menyalahkan, bahkan bisa menjauh dari Allah. Tapi orang yang ridho, dia mungkin menangis. Tapi dalam tangisnya, ia tetap yakin bahwa Allah sedang membersihkan jiwanya.
Ia akan berkata, "Ini sulit, tapi Allah sedang menguatkanku. Ini berat, tapi Allah tahu aku sanggup. Aku tak mengerti sekarang, tapi suatu hari aku akan paham." 5. Kamu merasa cukup dengan apa yang ada. Ridho menjadikan hidup terasa lapang, meski sedikit. Orang lain mungkin punya lebih banyak uang, lebih banyak kemudahan, tapi hatimu tetap tenang. Kamu tidak iri. Kamu tidak berambisi untuk merebut apa yang bukan milikmu. Karena kamu tahu, yang tertulis untukku tidak akan salah alamat. Sahabatku, ridho adalah buah dari keyakinan yang mendalam kepada Allah. Dan buah ini hanya tumbuh di hati yang sabar, di hati yang pernah terluka, di hati yang pernah kecewa, tapi memilih untuk tetap percaya. Ridho itu tidak instan. Ia tumbuh pelan-pelan, dari setiap air mata yang jatuh karena belum dipahami, dari setiap sujud panjang di malam sunyi, dari setiap keputusan untuk tetap berprasangka baik, meski dunia tampak gelap. Dan saat ridho telah tumbuh dalam hatimu, engkau akan merasakan satu hal yang luar biasa. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kamu tidak lagi cemas, tidak mudah khawatir, tidak gampang iri, karena kamu tahu, jika ini dari Allah, maka aku menerimanya. Jika bukan, maka aku yakin Dia akan menggantinya. Sahabatku, saat kamu sudah berada di titik ini, maka kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu telah menjadi hamba yang tercerahkan. Hamba yang sudah tahu bahwa hidup ini tidak hanya soal pencapaian, tapi soal perjalanan kembali kepada Allah. Dengan hati yang tenang, dan jiwa yang bersih. Dan hari itu akan tiba, saat seluruh keping takdir dalam hidupmu tersusun rapi. Dan kamu akan melihat ke belakang sambil tersenyum. Ya Allah, sekarang aku mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Sahabatku, pernahkah kamu bertanya, apakah mungkin hidup ini benar-benar tenang, meski masalah tak kunjung usai? Jawabannya, ya, mungkin. Tapi bukan karena masalahnya hilang, melainkan karena hatimu telah belajar untuk tidak dikuasai oleh apapun selain Allah. Karena sebenarnya, yang membuat hidup gelisah bukan masalahnya, tapi cara pandang kita terhadap masalah itu. Jika engkau melihat masalah sebagai hukuman, engkau akan takut. Tapi jika engkau melihatnya sebagai cara Allah membimbingmu, maka hatimu akan mulai tenang. Ketenangan itu tidak datang dari banyaknya uang atau posisi sosial. Ketenangan datang ketika engkau merasa cukup bersama Allah. Dan inilah cara membangun ketenangan abadi. 1. Hidup dengan kesadaran, bukan otomatisasi. Banyak orang hidup dengan pola yang sama setiap hari. Bangun, kerja, makan, sibuk, tidur. Mereka hidup seperti mesin, tanpa perenungan, tanpa kesadaran. Padahal, hidup yang tanpa kesadaran adalah hidup yang rapuh. Begitu datang masalah, ia goyah. Begitu gagal, ia kecewa. Karena tidak ada pondasi batin. Maka mulai hari ini, hadirlah sepenuhnya dalam hidupmu. Bangun dengan doa, bukan sekadar alarm. Bekerja dengan niat ibadah, bukan sekadar cari uang. Bersyukur bukan hanya saat dapat rezeki besar, tapi bahkan untuk napas yang masih bisa dihirup hari ini. Kesadaran spiritual akan membuatmu tenang, bahkan dalam kesibukan dunia. 2. Jangan gantungkan harapan pada manusia. Kekecewaan paling dalam biasanya datang dari menggantungkan harapan pada orang yang salah. Kamu berharap dia akan terus mencintaimu. Kamu berharap mereka akan selalu menghargaimu. Tapi kenyataannya, manusia bisa berubah, bisa lupa, bisa mengecewakan. Namun ketika kamu belajar untuk hanya menggantungkan harapan pada Allah, kamu akan bebas. Kamu tetap baik meski dibalas buruk. Kamu tetap sabar meski diabaikan. Karena kamu tahu, balasan terbaik bukan dari mereka, tapi dari Tuhanmu. Dan ketika hatimu tidak lagi tergantung pada makhluk, saat itulah kamu mulai merasa ringan. Bukan karena hidup tanpa luka, tapi karena kamu telah berhenti menyeret beban yang tidak perlu. 3. Kuatkan hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk. Ia adalah penenang jiwa,
penyembuh luka batin, dan sumber ketenangan sejati. Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Isra 82. Saat hidupmu bising dengan dunia, saat hatimu penuh keraguan, ambillah wudhu, buka mushaf, bacalah dengan perlahan, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Sesuatu yang membuatmu menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena jiwamu akhirnya merasa pulang. 4. Hadirkan Allah di setiap detik hidupmu. Ketenangan abadi hanya milik mereka yang senantiasa merasa diawasi dan dicintai oleh Allah. Saat kamu melangkah keluar rumah, ucapkan, "Bismillah, tawakkaltu Allah." Ketika bekerja, ucapkan, "Ya Allah, jadikan ini bermanfaat." Ketika sedih, katakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Ketika bahagia, katakan, "Alhamdulillah, Engkau telah memberiku lebih dari cukup." Dengan cara ini, setiap detik hidupmu akan menjadi ibadah. Dan setiap ibadah akan melahirkan ketenangan. Karena kamu tahu, kamu tidak pernah sendiri. 5. Maafkan masa lalu, berdamailah dengan diri sendiri. Banyak kegelisahan hari ini disebabkan oleh luka yang belum selesai di masa lalu. Kesalahan yang tak kau maafkan. Orang yang masih kau benci. Diri sendiri yang masih kau salahkan. Tapi ketahuilah, kamu tidak akan pernah benar-benar tenang sampai kamu memaafkan semuanya. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk hidup tenang. Maafkan, bukan berarti melupakan, tapi berarti kamu memilih untuk tidak terus-menerus disakiti oleh hal yang sudah selesai. Luka yang dipegang terlalu lama, tidak akan menyembuhkan apa-apa. Tapi ketika dilepaskan, kamu akan sadar. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Sahabatku, ketenangan bukan tempat tujuan. Ia adalah cara berjalan. Bukan menunggu semua masalah selesai, tapi tetap tenang walau badai masih datang. Dan itu hanya mungkin jika Allah adalah pusat dalam hidupmu. Jika engkau belajar ridho, berserah, dan mencintainya lebih dari apapun. Itulah ketenangan abadi. Dan ketika itu sudah tumbuh di hatimu, maka dunia ini tidak lagi menakutkan. Karena engkau sudah punya pelindung, Allah. Sahabatku, bayangkan jika kamu tahu dengan pasti bahwa seluruh perjalananmu, setiap rezeki yang kamu dapat, setiap orang yang hadir dalam hidupmu, setiap luka, tawa, kegagalan, kemenangan, sudah ditulis, sudah disusun, sudah dipilih oleh Allah, sejak sebelum kamu lahir ke dunia. Apa yang akan berubah dalam dirimu? Yang berubah adalah cara kamu menjalaninya. Bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan ketenangan. Bukan lagi dengan kecemasan, tapi dengan keyakinan. Orang yang hidup dengan kesadaran akan Lauhul Mahfuz, akan memiliki 3 sikap yang luar biasa. 1. Ia fokus pada usaha, bukan hasil. Karena ia tahu, hasil sudah ditentukan. Tugasnya hanya berusaha. Dan usaha itu adalah bentuk ibadah. Maka ia tidak lagi bekerja karena ambisi dunia semata, tapi karena ia ingin Allah melihatnya dalam keadaan ikhtiar yang terbaik. Dia tidak mengeluh saat hasilnya belum tampak. Karena dia yakin, hasil itu pasti akan datang, sesuai waktu terbaik versi Allah. Bukan versinya. Bukan versimu, bukan versi siapa-siapa, tapi versi Dia yang Maha Tahu kapan saat yang tepat. 2. Ia tidak sibuk membandingkan takdir. Orang yang sadar akan Lauhul Mahfuz, tidak iri dengan jalan hidup orang lain. Karena dia tahu, takdir setiap orang itu unik. Ada yang diuji dengan miskin, agar sabarnya meningkat. Ada yang diuji dengan kaya, agar syukurnya teruji. Ada yang diuji dengan ditinggalkan, agar tahu bahwa hanya Allah tempat bergantung. Dia tidak merasa kecil karena belum punya apa yang dimiliki orang lain. Karena dia yakin, apa yang tidak tertulis untuknya, tidak akan pernah jadi miliknya. Dan apa yang tertulis untuknya, tak satupun manusia bisa menghalanginya.
3. Ia hidup dengan rasa aman. Ini yang paling indah. Karena sadar bahwa semua telah tertulis. Hidup menjadi damai. Ketika dia sakit, dia tahu, ini bagian dari skenarionya. Ketika dia gagal, dia berkata, ini bukan akhir, hanya arah yang sedang diluruskan. Ketika kehilangan, dia yakin, Allah sedang mengambil sesuatu, untuk mengganti dengan yang lebih baik. Dia tidak terlalu takut pada masa depan, tidak menyesali masa lalu, dan tidak tergesa-gesa dalam hari ini, karena dia hidup dalam pelukan takdir. Dan dia percaya, pelukan itu adalah bentuk cinta Allah, meski kadang terasa tidak nyaman. Sahabatku, orang yang hidup dengan keyakinan pada Lauhul Mahfuz, akan menjadi orang paling kuat dalam menghadapi kehidupan. Karena jiwanya kokoh. Pondasinya tidak dibangun di atas ekspektasi dunia, tapi di atas iman pada Allah yang Maha Menentukan. Dan inilah orang-orang yang akan selamat. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka sudah berdamai dengan takdir. Mereka tidak menyalahkan hidup, tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan keadaan. Mereka hanya berkata, jika ini dari Allah, maka aku akan menjalaninya sebaik mungkin. Karena aku yakin, Allah tidak pernah salah menulis kisah hidupku. Sekarang, bayangkan, kalau setiap orang bisa hidup dengan cara ini, betapa damainya dunia, betapa sedikitnya iri hati, dendam, kecewa, betapa lapangnya hati kita. Dan kamu bisa memulainya. Mulai hari ini, mulai dari hatimu, dari pikiranmu, dari caramu memandang hidup. Sahabatku, video ini bukan hanya untuk menenangkanmu sesaat, tapi untuk menghidupkanmu kembali, menghidupkan hatimu, membangkitkan jiwamu, agar kamu sadar bahwa kamu tidak sendirian, kamu tidak dilupakan, kamu tidak diabaikan, kamu tidak disia-siakan, kamu sedang dibentuk, kamu sedang dituntun, kamu sedang disayangi. Buktinya apa? Buktinya kamu menonton ini, kamu mendengarkan ini sampai sejauh ini, karena Allah ingin menyampaikan sesuatu padamu. Hai hambaku, tetaplah bertahan. Takdirmu sudah aku tuliskan, dan aku menuliskannya bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu. Sahabatku, kau yang telah berjuang sejauh ini, kau yang masih berdiri meski banyak yang menjatuhkanmu, kau yang masih tersenyum meski hatimu penuh luka, dengarlah baik-baik, engkau tidak pernah sendirian. Meski kau merasa tak ada satupun manusia yang memahami, meski tak ada pelukan fisik yang menenangkan, meski tak ada teman bicara yang mengerti isi hatimu, tapi di atas sana, ada Allah yang selalu melihatmu, selalu bersamamu, dan tidak pernah meninggalkanmu, walau sedetik. Jika kamu gagal, Allah tidak menertawakanmu. Jika kamu berdosa, Allah tidak langsung memutuskanmu. Jika kamu menangis di sepertiga malam, Allah tidak pernah bosan mendengarkan. Karena cintanya, jauh lebih besar daripada luka yang kamu simpan. Maka kini, saat seluruh pencarianmu telah sampai di titik ini, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, tutup matamu, dan bisikkan dalam hati, ya Allah, aku pasrah, aku berserah, aku ridho, aku percaya, aku tak lagi ingin memaksa hidup mengikuti kehendakku. Aku hanya ingin mengikutimu sepenuhnya. Dan yakinlah, kalimat ini akan membuka pintu-pintu ketenangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Sahabatku, setiap luka akan sembuh, setiap tangis akan berujung reda, setiap kesulitan akan diganti kemudahan. Asal satu, jangan lepaskan Allah dari hatimu. Biarlah orang lain mengejar dunia, engkau kejar ridho Allah. Biarlah orang lain sibuk mencari validasi, engkau cukupkan dirimu dengan cintanya. Biarlah dunia berubah dan berguncang, asal hatimu tetap tenang dalam takdirnya. Karena orang yang bertawakal, orang yang memahami Lauhul Mahfuz, orang yang ridho dan berserah, akan selalu diselamatkan oleh Allah, bahkan ketika dunia berusaha menghancurkannya.
Dan sekarang, izinkan aku membacakan doa ini untukmu. Doa yang ditujukan kepada jiwa yang lelah, tapi tidak menyerah. Ya Allah, jika hati ini lelah, damaikanlah. Jika jiwa ini gelisah, tenangkanlah. Jika pikiran ini sempit, luaskanlah. Jika langkah ini goyah, kuatkanlah. Ya Allah, kami percaya pada takdir-Mu, tapi seringkali kami lupa. Maka ampunilah kami. Jika jalan hidup kami berbelok, bimbinglah kami. Jika hidup ini terasa berat, ringankan dengan kasih-Mu. Ya Allah, jadikan hati kami ridho atas semua yang Engkau tetapkan. Beri kami kekuatan untuk terus melangkah. Dan akhirilah hidup kami dalam husnul khatimah, dalam pelukan iman, dalam cahaya takdir terbaik dari-Mu. Sahabatku, jika video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Sebarkan, karena bisa jadi seseorang di luar sana sedang ingin menyerah. Dan satu kalimat dari video ini menyelamatkan hidupnya. Biarkan ini menjadi amal jariahmu, karena setiap orang yang tercerahkan akan menjadi saksi kebaikanmu di hadapan Allah kelak. Dan jangan lupa, tinggalkan komentarmu, kisahmu, atau doamu, karena aku dan kita semua di sini adalah keluarga, saling menguatkan, saling mendoakan. Semoga kita semua dikumpulkan kembali di surga, tempat di mana takdir tak lagi menyakitkan, dan semua pertanyaan hidup akhirnya dijawab dengan keindahan. Akhir kata, jika hidupmu berat, ingat ini. Bagaimana mungkin kamu tidak tercerahkan setelah mendengar ini? Karena ini bukan sekadar konten, tapi ini adalah pesan dari hatimu yang paling dalam, yang akhirnya kamu dengar hari ini. Terima kasih telah membersamai perjalanan panjang ini. Semoga Allah selalu meneguhkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.